Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam damai dalam Kristus. Bersyukur kita dapat berjumpa dalam PKSN tahun ini secara online. Dalam pertemuan pertama 2 minggu yang lalu, kita melihat Allah yang mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya dalam diri Yesus. Dan dalam pertemuan yang kedua kemarin, kita telah memahami kebenaran tentang Yesus, anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Dalam minggu ini, dalam pertemuan ketiga, kita akan mendalami kebenaran lain tentang iman kita, yaitu kita orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Belajar dari pengalaman panggilan Petrus dan kawan-kawannya dalam Lukas bab 5 ayat 1-11, kita diajak untuk mengenal Yesus, Tuhan kita, dan mengenal diri kita di hadapannya. Marilah sekarang kita membuka hati bagi sabda Tuhan. Penghibur hati yang hampa, bangkitkanlah dari kegelapan hati, bangkitkanlah di dalam cemas dan risau, bangkitkanlah Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, khususnya pada saat kami berada dalam kesulitan hidup. Saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu dan mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita bersama-sama melihat apa yang ingin Tuhan katakan melalui bacaan hari ini, yaitu dari Lukas bab 5 ayat 1-11. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab sekarang. Ada 3 hal penting yang dapat kita ambil dari bacaan itu. Yang pertama, kisah panggilan para murid ini merupakan kisah penampakan diri Yesus yang ilahi atau epifani dalam peristiwa yang sangat manusiawi. Mulanya Petrus mengenal Yesus sebagai guru yang dikagumi oleh orang banyak. Ketika Yesus berada di pantai Danau Galilea, banyak orang yang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman-Nya. Ia harus naik ke atas perahu dan mengajar sedikit jauh dari pantai. Dia tidak mungkin mengajar kalau dikerumuni oleh orang banyak,
berdesak-desakan. Dan perahu yang dipakai Yesus adalah perahu Petrus. Setelah selesai mengajar, Yesus menyuruh Petrus untuk menolakkan perahu ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Sudah sepanjang malam Petrus menebarkan jala, tapi tak seekor ikan pun yang ditangkapnya. Dan hanya karena rasa hormatnya pada Yesus, ia melakukannya. Coba Bapak Ibu lihat di ayat yang kelima. Di situ jawaban Petrus seperti ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lihat apa yang kemudian terjadi. Mereka menangkap ikan banyak sekali sampai jala mereka hampir koyak. Berapa banyak ikan yang mereka tangkap? 2 perahu penuh sampai perahu itu hampir tenggelam. Ini merupakan mukjizat. Nelayan biasanya menangkap ikan pada malam hari, tapi Yesus menyuruh Petrus menebarkan jala pada siang hari, dan dia menangkap ikan banyak sekali. Menyadari tangkapan ikan yang tidak masuk akal bagi seorang nelayan, Petrus menyadari bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Maka Petrus tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Lihatlah perubahan yang dilakukan Petrus. Awalnya dia menyebut Yesus sebagai guru, tapi setelah melihat mukjizat yang dilakukannya, dia tidak menyebut guru lagi, tapi Tuhan. Petrus merasa dia orang berdosa, tidak pantas berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba kita sekarang lihat ayat 10. Kata Yesus pada Petrus, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Kita lihat di sini, Tuhan meminta Petrus untuk mengikuti dia dan menjadikannya penjala manusia. Dan Petrus mematuhinya. Dia meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pesan apa yang dapat kita ambil dari bacaan tadi? Saya melihat ada 3 pesan penting di sini. Yang pertama, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia memerintahkan alam dan alam menurut padanya, taat padanya. Ia hadir dalam kehidupan manusia. Ia menyatakan dirinya pada manusia, pada kita. Dan yang kedua, Petrus menyadari bahwa dia orang berdosa. Tetapi Tuhan memintanya untuk mengikuti dia, untuk menjadi penjala manusia. Dan Petrus taat kepadanya. Petrus menyanggupi melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Saya rasa pesan ini bukan hanya untuk Petrus, tapi untuk kita semua. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita sebagai orang berdosa dipanggil oleh Tuhan untuk mengikutinya, untuk memberitakan kasih-Nya demi keselamatan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman anak saya dengan Allah yang Maha Kuasa dan bagaimana kita dapat mengasihi sesama. Anak saya itu karyawan baru di sebuah hotel di Jogja, dan saat pandemi gaji para pegawai itu dikurangi karena tidak ada tamu yang menginap. Dan akhir April yang lalu anak saya hanya mendapatkan gaji Rp500.000. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hidup dengan gaji seperti itu, ya, harus membayar uang listrik kos, harus membeli pulsa, masih membeli bensin dan keperluan sehari-hari yang lain selain makan.
Dan sejak anak saya bekerja, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri dia tidak akan minta uang saku kepada orang tuanya, kepada saya. Maka dia berencana untuk ngirit makan dan siap jadi kurus. Dan mie instan itu jadi pilihannya. Tapi ternyata dia tidak jadi kurus. Dia tidak kekurangan makan. Saat pandemi, beberapa temannya itu membuat rice bowl, nasi kotak, ya, dan mereka minta anak saya untuk mereviewnya. Temannya mengirimkan nasi buatan mereka, anak saya mencicipinya, membuat komentar, memfoto, memvideo, kemudian mempostingnya di Instagram. Dan di bulan Mei itu beberapa kali dia pada hari yang berbeda dia mereview makanan. Dia kenyang, dia juga dapat berbagi dengan teman-teman sekosnya karena biasanya dia mendapatkan lebih dari 2 kotak. Dan anak saya ini seorang model. Suatu hari temannya meminta dia untuk membantu menjadi model foto. Dia tidak menolak karena memang dia punya banyak waktu saat itu. Ternyata dia dibayar. Dan bahkan pada hari syuting itu dia juga mendapat makanan karena syuting yang lama. Dan pada bulan itu juga saya seringkali mengirimkan makanan pada anak saya lewat tetangga saya yang menawari mau titip apa untuk saya untuk anak saya. Waktu itu saya tidak tahu kalau anak saya bertekad untuk bertahan hidup hanya dengan mie instan. Tetangga saya kebetulan setiap minggu ke Jogja dan menawari saya mau titip apa. Saya titip makanan untuk anak saya. Dan karena saya mengirimkan makanan yang tidak hanya cukup untuk 1 atau 2 orang, dia bisa berbagi dengan teman-teman sekosnya. Dan pada saat yang lain, teman sekosnya gantian yang memasak makanan untuk mereka semua untuk makan bersama. Dari cerita tadi kita dapat melihat Allah yang Maha Kuasa. Anak saya tidak kekurangan makanan, bahkan dia dapat berbagi dengan teman-temannya. Dan yang menarik, salah satu dari teman yang membuat nasi box itu adalah seorang pengusaha yang pada waktu pandemi ini bisnisnya tidak karuan, ya, tidak menjanjikan. Tapi dia tidak mau merumahkan karyawannya. Dia buat usaha nasi bungkus, nasi dus, ya, yang dengan menu rumahan yang sederhana, yang mudah dibuat, dan dengan demikian dia bisa tetap bisa menggaji karyawannya dan dia dapat berbagi dengan orang yang membutuhkan makanan yang murah dan sehat. Di sini kita bisa melihat bahwa teman anak saya ini sudah menjadi penjala manusia. Dia berbagi kasih dengan sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita jadikan bahan renungan. Yang pertama, kapan dan bagaimana seorang pengikut Kristus menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bahwa di hadapannya kita orang berdosa? Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita orang berdosa di hadapan Allah? Dan bagaimana sikap Allah terhadap manusia yang berdosa? Pertanyaan yang ketiga, apa arti penjala manusia bagi umat Katolik masa kini? Dan yang terakhir, bagaimana kita dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Kalau saya ditanya, apa jawaban saya kalau diberi pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab seperti ini. Saat kita benar-benar tidak mampu berjuang dengan usaha kita sendiri, kita dapat melihat kuasa Allah. Dia mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Dan pada saat kita menyadari siapa kita dan siapa Tuhan yang mengasihi kita, kita pasti akan berusaha untuk mengikuti kehendak-Nya.
Dan dengan menyadari kelemahan kita bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan, kita pasti berusaha untuk membalas kasih-Nya. Tuhan tidak melihat siapa kita karena Dia tahu kita adalah manusia yang lemah. Tapi Dia selalu mengajak kita, menuntun kita untuk selalu mengikutinya. Pertanyaan yang ketiga, penjala manusia. Bagi saya, penjala manusia adalah orang yang dapat mengasihi sesamanya. Dan caranya bagaimana? Ya sesuai dengan profesi dan kemampuan kita. Bukan dengan hal yang muluk-muluk. Misalnya kalau kita sebagai guru, yang kalau orang bilang digugu dan ditiru, ya kita harus memberikan teladan yang baik bagi orang lain. Kalau kita sebagai orang tua misalnya yang mau anak kita jujur, ya kita beri contoh jujur kepada anak-anak kita. Itu tadi jawaban saya, tapi Bapak Ibu bisa merenungkan lagi, pasti Bapak Ibu akan punya jawaban yang berbeda. Sebelum mengakhiri dengan doa, saya ingat sebuah lagu anak-anak yang cocok sekali dengan tema kita kali ini. Mungkin Bapak Ibu tahu dengan lagu yang sederhana penuh arti ini. Lagunya seperti ini. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, karena Dia cinta saya. Ya, benar kan? Saya cinta Yesus karena Yesus mencintai saya. Saya mau mengikuti teladannya, mengikuti perintahnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, mengapun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, pertemuan BKSN yang ketiga di tahun 2020 ini. Mari sekarang kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan. Ingatkan kami bahwa sekalipun kami berdosa, Engkau merangkul dan mengutus kami untuk memberitakan kasih-Mu, untuk menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan